melayani dalam ibadah hari ini mengucapkan salam sejahtera dan selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kita memuliakan kuasa Yesus Kristus yang telah menang atas maut dan naik ke surga. Ia membaharui kehidupan dan menjamin keselamatan. Kiranya ibadah saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah hari ini adalah Pendeta Emeritus J.J. Tomalweng, Pendeta GPIB. Kita saat teduh sejenak. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi PKJ 12 ayat 1 dan 3, Kami muliakan namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas membimbing dari Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertai kamu juga. Mulia namanya
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaku atas segala dosa-dosa kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Kristus yang jaya dan perkasa, Tuhan yang ada di atas tahta kemuliaan, Engkaulah penguasa langit, bumi, dan segala isinya. Kepadamu kami memohon pengampunan. Kehidupan kami yang sering kali melakukan kemuliaan dan kehebatan Tuhan, lari dari hadapan Tuhan, meninggalkan kehendak dan perintah Tuhan. Kami memegahkan diri, menganggap diri kami paling mulia dan dari yang lain, tanpa mengingat bahwa semua yang kami miliki adalah berkat dari Tuhan. Ampunilah kami ya Kristus. Ajarlah kami untuk memuliakan Engkau dengan benar melalui tutur kata dan tingkah laku kami. Jauhkanlah kami dari kenyamanan dan nikmatnya kuasa dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan dimuliakan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang sungguh-sungguh telah mengaku segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, dengan ini disampaikan berita anugerah pengampunan. Sebagaimana dinyatakan dalam Daniel 9 ayat 9 yang mengatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin.
Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 21 yang menyatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, kita akan dengar pujian dari vokal grup Bapak-Bapak Sektor 2.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapa di surga, syukur dan terima kasih Tuhan boleh mengumpulkan kami di dalam ibadah ini. Kami boleh diperkenankan untuk memuji-muji Tuhan sebagai tanda bahwa dalam hidup ini kami tetap bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami masih diperdapkan dengan begitu banyak masalah pergumulan, tapi Tuhan tetap memelihara kami. Dan dalam ibadah ini kami boleh diperkenankan juga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Arahkan kami dengan kuasa Roh Kudus supaya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 19 ayat 2 sampai dengan 4 yang menyatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, tema kita sesuai dengan bacaan Alkitab dan terdapat di dalam Sabda Guna Krida atau Sabda Bina Umat. Itu dikatakan Kristus dimuliakan. Jadi sebelum kita masuk pada penjelasan tentang bagian firman Tuhan ini, tapi mungkin dalam kaitan dengan tema tentang Kristus dimuliakan itu maksudnya mungkin begini ya, bahwa kita tahu ketika Yesus naik ke surga itu berarti dia sudah dimuliakan ya. Dan dalam kaitan dengan pembacaan ini, saudara, diarahkan supaya dikatakan di situ atau ditunjukkan di situ bagaimana alam semesta ini ya memuliakan Allah ciptaannya. Jadi kalau alam semesta dengan segala isinya itu diajak atau diperlihatkan oleh pemazmur untuk memuliakan Tuhan, maka tentunya kita sebagai ciptaan Tuhan
yang secara khusus diciptakan untuk menata, mengelola dunia ini, tentunya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau alam ciptaan ini boleh memuliakan nama Tuhan dengan segala kegiatan-kegiatan atau aktivitasnya, apalagi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang secara khusus dipanggil, dipercayakan untuk menata dan mengelola dunia ini. Terlebih kita sebagai orang-orang tebusan Kristus. Bahwa kita ini berdosa, tapi puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita terus-menerus berkanjang di dalam dosa. Bahkan Tuhan masih tetap mempercayakan kita, ya, untuk melaksanakan tugas panggilan. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, dipercayakan untuk tetap melaksanakan tugas panggilan, maka tentunya segala sesuatu yang kita lakukan itu kita arahkan supaya tetap berada di dalam suasana untuk memuliakan Kristus. Yang mana kita tahu Kristus sudah naik ke surga, dimuliakan, dan dalam statusnya itu dia selalu memantau dunia dengan segala aktivitasnya. Terutama juga memantau kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Saudara, kita kembali kepada pembacaan. Saudara, banyak hal yang dapat dinilai dari suatu hasil karya. Misalnya di bidang musik kita lihat bahwa syair, ya, dari sebuah lagu yang diciptakan seseorang itu biasanya dapat lahir dari hati sang pencipta lagu yang saat itu mungkin sedang berada dalam keadaan putus asa. Mungkin juga dia sedang berada dalam keadaan jatuh cinta, galau, senang, dan sebagainya, ya. Dan tentunya itu melatar belakangi ciptaannya, melatar belakangi lagu yang diciptakannya itu. Di bidang kerajinan tangan, saudara, misalnya menenun kain khas dari suatu daerah, kita lihat, saudara, hasil karya yang dihasilkan itu mempunyai makna tersendiri. Misalnya, saudara, suatu rajutan tentang perjuangan seorang perempuan, juga berbicara tentang keadilan, kasih, dan sebagainya, ya. Tentunya suatu hasil karya itu dilatar belakangi oleh berbagai macam masalah, tergantung bagaimana kita yang melihatnya itu melihat dari sisi mana, saudara. Dan warna-warna yang digunakan di setiap hasil karya itu, saudara, tentunya syarat dengan makna yang disebutkan tadi. Ya, oleh karena itu, saudara, kalau kita mau kritis, ya, kalau kita membaca satu karangan, satu ciptaan, atau kalau kita melihat sesuatu yang dipajang, ya, di toko-toko dan lain sebagainya, saudara, kalau kita mau teliti mungkin kita akan melihat kenapa sampai kok pajangan atau hasil yang diciptakan, yang tertera di situ bisa demikian, ya. Makanya, saudara, kalau kita mau kritis, kita akan melihat lebih jauh. Di situ kita akan nampak bahwa masing-masing ciptaan, hasil karya itu, saudara, itu punya makna tersendiri. Ya, saudara, kita memulai dengan situasi real tersebut
untuk mengantar kita memahami bagaimana dengan Allah itu. Allah yang menciptakan segala sesuatu itu, termasuk kita, yang selalu mau menghasilkan hasil-hasil karya, ya, sesuai dengan mandat yang Tuhan percayakan ke atas pundak kita. Maksudnya saudara, apabila manusia yang merajut karya atau sebuah karya saja dapat memberikan makna tersendiri, apalagi dengan Allah yang kita lihat saudara, karya Allah itu begitu besar, begitu indah, yang kadang-kadang tidak bisa kita berpikir secara rasio. Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa kenapa kok terjadi pergantian siang dan malam? Ya, kadang-kadang kok bisa terjadi begitu ya? Memang dalam ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu falak atau apa yang biasa itu, ya, diceritakan bahwa oh itu karena gini terjadi satu. Tapi saudara, kadang-kadang kita pikir kenapa kok demikian? Mengapa manusia yang sudah pandai itu tidak bisa merubah itu? Apalagi saudara, kita lihat manusia sekarang ini dengan kegiatan-kegiatan yang begitu sibuk. Kadang-kadang kalau kerja itu kan lupa bahwa itu sudah malam ya. Dia kerja terus. Lalu itu berarti kenapa kita tidak bisa merubah supaya tidak ada lagi malam, biar aja siang terus ya. Saudara, di situ kita lihat begitu besarnya karya Allah yang mana tidak bisa terselami begitu saja secara rasio. Bagus, indah, dan mulia. Sebab bisa saja karyanya tidak dapat ditembus dengan kekuatan manusia, saking begitu luas, lebar, dan dalamnya karya Allah itu saudara. Saudara pemazmur ya dalam perikop bacaan kita saat ini menyampaikan tentang pekerjaan tangan Allah yang begitu mulia, di mana Mazmur menuliskannya dengan bagaikan kor ya, bagaikan paduan suara yang menyanyi sahut menyahut. Saudara, ada beberapa hal yang dapat diketahui dari ayat-ayat pembacaan yang kita baca tadi ya, dari Mazmur 19 tadi ya, ayat 2-4. Pertama saudara, kita lihat dalam ayat yang kedua ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, tentunya ini kan tidak lepas daripada secara tidak langsung cakrawala dan ciptaan-ciptaan Tuhan itu menampakkan kebesaran dan kemuliaan Allah itu. Ya. Langit dan cakrawala saudara adalah hasil ciptaan Allah. Saudara, apabila kedua ciptaan Allah ini menceritakan dan memberitakan tentang Allah dan karyanya, maka langit dan cakrawala itulah yang menjadi kesaksian tentang seperti yang dikatakan di muka, tentang kemuliaan Allah, yang tentunya di dalamnya itu terkandung kebesaran, kekuasaan Tuhan Allah. Saudara, keterangan tentang langit, yaitu langit sering terlihat
berwarna biru ketika pagi maupun siang hari, karena udara membiaskan cahaya biru dan sinar matahari itu lebih banyak, saudara, itu dibandingkan dengan cahaya merah. Sedangkan melalui langit dengan keadaan dan warnanya itu memberikan penjelasan tentang kemuliaan, keluhuran, keagungan, dan kehormatan. Saudara-saudara, keterangan tentang cakrawala, yaitu lengkung langit itu ya, itu menunjuk pada langit sebagai tempat bintang-bintang. Peredaran bintang-bintang langit dan kaki langit. Dan melalui cakrawala yang indah dan terbentang luas itu saudara menjadi cara atau media untuk memberitakan bahwa itu merupakan pekerjaan Tuhan, bukan yang lain. Ya, sama seperti yang saya katakan, sejauh pintarnya manusia, tapi dia tidak bisa merubah hal-hal yang seperti merubah siang dan malam. Itu tidak bisa. Itu beda kita dengan Allah ciptaan itu. Sekalipun saudara, kita lihat di dalam Mazmur 8 misalnya, dikatakan bahwa manusia itu diciptakan atau ya diciptakan hampir mirip dengan Allah. Saya bisa kasih contoh begini, saudara. Bumi Serpong ini, saudara, sekitar tahun 65 itu hampir tidak ada sama sekali. Saya ingat tahun 65 itu setelah ya itu batas Jakarta itu bisa dikatakan itu di Blok M itu ya. Kalau dari Blok M sampai ke sana itu ya, sampai di BSD sini ya, itu masih sunyi, masih penuh dengan pohon-pohon karet mungkin dulu. Saudara, tapi kita bisa lihat bagaimana kepintaran dan kemajuan manusia itu. Dia menciptakan dunia mini ya. BSD ini kan sama seperti satu, wah ini yang hebat juga ya. Hampir dengan Jakarta mini juga, saudara. Jadi kalau dikatakan Tuhan menciptakan dunia secara global, manusia juga bisa menciptakan dunia secara mini. Mungkin itu sama dengan apa yang dikatakan, saudara, dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur 8 itu. Manusia itu diciptakan hampir mirip dengan Allah. Kalau Tuhan menciptakan dunia, dia juga bisa menciptakan dunia. Pencakar-pencakar langit itu. Kita lihat, wah hebat ini. Manusia bisa menciptakan. Terus saudara, kita lihat manusia ada punya keterbatasan. Ya, seperti yang dikatakan tadi, manusia tidak bisa merubah itu. Siang tidak usah ada lagi malam, siang terus atau malam terus, tidak mungkin. Itu menunjukkan perbedaan kita dengan alat ciptaan. Itu semua karena Tuhan. Saudara, yang kedua, pada ayat 3 saudara dikatakan hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Saudara, hari kepada hari itu menunjuk kepada perputaran waktu. Sebab dengan adanya setiap hari atau setiap waktu, maka yang diteruskan itu adalah berita tentang kemuliaan dan pekerjaan tangan Tuhan. Saudara, sebab ungkapan hari kepada hari artinya tidak berhenti ya, tetapi terus menerus
Jadi dengan adanya sinar siang dan malam, juga awal dan akhir itu, saudara, di situ menunjukkan di setiap hari bahwa itu semua ciptaan, ya, itu selalu, maksudnya itu semua ciptaan Tuhan itu selalu memuliakan Allah, Sang Pencipta itu. Saudara, langit dan cakrawala serta siang dan malam yang bergantung pada peredaran benda-benda langit, saudara, itu semua bagaikan, ya, atau seperti suatu orkestra, ya, yang memainkan lagu kemuliaan Allah yang tercermin dalam pekerjaan tangannya. Saudara, di sini kita lihat puji-pujian, ya, seperti orkestra gitu, atau maksudnya itu satu kayak pujian kor gitu, ya. Kayaknya itu sangat digemari oleh pemazmur. Maka itu saudara tidak heran kalau dikatakan Allah itu bersemayam di atas puji-pujian. Ya, jadi saudara, kalau orang yang suka nyanyi itu biasanya saya lihat orang yang awet muda, ya, karena dia menyanyi seakan-akan Tuhan itu dekat dengan dia, sepertinya, ya. Karena saudara mesti banyak nyanyi, ya, sama seperti paduan suara sektor 2 itu tadi, supaya semakin awet muda lah, ya. Karena kayaknya kalau kita lihat puji-pujian itu sangat digemari, di mana-mana tuh muncul paduan suara, ya. Dan kalau ada paduan suara, saudara, itu hidup sekali sebetulnya ibadah ini. Karena mungkin itu semua ciptaan Tuhan itu memuliakan Tuhan. Dan Allah itu bersemayam di atas puji-pujian. Jadi dengan selalu menyanyi itu bagus juga, saudara. Supaya kita lebih fresh, segar, jauh daripada masalah-masalah. Kan banyak sekarang ini, banyak masalah, pergumulan di tengah-tengah dunia ini, resesi ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau dengan menyanyi kan kita tenang aja, ya. Apalagi ibu-ibu mungkin sambil masak nyanyi, sekalipun kadang-kadang pusing juga dengan belanjaan-belanjaan yang semakin naik ini, ya. Saya kira bagus juga sih, saudara. Yang keempat, yang ketiga terakhir ini, ya, ayat 4. Saudara, tidak ada berita dan tidak ada kata, dikatakan dalam ayat 4. Suara mereka tidak terdengar. Saudara, dalam 2 ayat sebelumnya, ya, yaitu ayat 2 dan 3, itu menunjuk kepada pekerjaan yang dilakukan oleh hasil ciptaan Tuhan, yang seharusnya menimbulkan bunyi, suara seperti langit menceritakan. Dikatakan cakrawala memberitakan, hari meneruskan berita, malam menyampaikan pengetahuan. Saudara, di sini kenyataannya pemazmur sampaikan di sini, saudara, suara mereka tidak terdengar. Beda ayat 4 dan ayat-ayat sebelumnya. Saudara, artinya bahwa kita tidak dapat mendengar lagu atau suara mereka dengan telinga. Namun hati kita kagum bahwa ada pergantian fajar dan senja, pagi dan sore, dan itu terus-menerus terjadi. Saudara, itu sama saya dengan doa-doa, ya, yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada doa-doa yang kita mengucapkan, ya.
Tapi ada doa-doa yang keluar dari hati saja, berupa jeritan-jeritan hati, keluhan-keluhan hati yang tidak terucapkan. Dan dikatakan dalam Roma 8 kalau tidak salah saudara, itu satu gerakan Roh Kudus yang mengarahkan kita untuk mau mengucapkan itu dengan tidak berkata apa-apa. Seakan-akan di situ ada terjadi kontak batin dengan roh. Dan di situ saudara seringkali muncul jeritan-jeritan hati kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara lihat kepada orang-orang yang sakit, sudah parah katakanlah ya. Dia tidak bisa bikin apa-apa lagi, mau berdoa. Tapi saudara kita yakin bahwa di saat-saat berada dalam kelemahannya itu, ada keluhan-keluhan dari hatinya yang tidak terucapkan. Itu karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Ya, apalagi saudara, ya ini pengalaman iman aja ya, bahwa seseorang yang kalau mau dipanggil Tuhan kan, saat-saat terakhir itu kan Tuhan berperkara dengan dia. Kenapa saudara? Artinya kalau ada hal yang mungkin mengganjal hatinya berhubungan dengan dosa apa-apa itu, di situ Tuhan berperkara. Tuhan bilang, coba sebelum kamu pergi betul-betul bersihkan hatimu dulu. Mengaku kepada aku, kepada Tuhan supaya aku mengampuni kamu dan kamu pergi dengan tenang. Kira-kira begitulah ya. Sudah, ini semacam ilustrasi yang semacam ya ilustrasi lah atau contoh-contoh yang berhubungan dengan keluhan-keluhan yang tentunya saudara tidak terlepas daripada kita memuliakan Tuhan, mengungkapkan kebesarannya, mengakui kebesarannya. Jikalau sebelumnya mungkin hidup kita itu berantakan, jauh dari Tuhan. Tapi dekat-dekat hari saudara ya kan, Tuhan berperkara, bertobat dulu benar-benar, baru di situ aku panggil engkau. Saudara, pemahaman teologis yang dapat kita lihat dari kisah di kitab Mazmur dalam terang minggu pemulihan Kristus ini, yaitu bahwa pekerjaan tangan Tuhan itu semuanya mengisahkan tentang kemuliaannya. Tidak ada yang kurang di situ saudara. Semua ciptaan Allah itu dikerjakan oleh Allah dalam dunia ini. Dan tahu saudara, Tuhan menciptakan dunia ini, tentunya dia menghendaki supaya dunia ini termasuk kita terutama ya, untuk selalu memuliakan Tuhan itu. Setiap ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan lihat semuanya itu baik. Tapi karena dosa, maka dunia ini menjadi tidak baik. Tapi puji Tuhan, Yesus telah datang memulihkan dosa, termasuk juga dunia ini, sehingga tentunya kita dipanggil juga untuk melakukan semua kegiatan, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, pada minggu pemulihan Yesus Kristus ini juga bercerita tentang kemuliaannya, yaitu karya penyelamatan Allah bagi manusia, yaitu ketika dia lahir, dia menderita, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Saudara, semuanya itu bukanlah pekerjaan tangan Allah
dari surga begitu saja ya. Tapi kita lihat bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus itu turun langsung dalam dunia ini. Dia memberikan tubuhnya untuk menyelamatkan manusia. Dengan demikian saudara, di sini menunjukkan betapa mulia dan agungnya Tuhan itu. Saudara, oleh karena itu marilah kita selalu membuka diri kepada Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya yang ada dalam diri kita itu, supaya dalam kehidupan dimanapun kita berada, kita selalu menjadi alat untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap di situ ada berkat, di situ ada kasih, dan di situ Tuhan tetap menjaga kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah,
Silakan duduk. Saudara, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah di dalam doa syafaat. Tuhan Bapa di sorga, syukur dan terima kasih Tuhan boleh mengarahkan kami dengan firman-Mu supaya kami boleh menyadari bahwa kalau alam semesta ciptaan Tuhan, yang mana alam semesta ini dipercayakan oleh Tuhan kepada kami manusia untuk menata dan mengelolanya, mereka boleh selalu menampakkan kemuliaan nama Tuhan dan kepujian. Apalagi kami sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara khusus paling utama yang diciptakan hampir mirip dengan Engkau. Dan lebih daripada itu kami sebagai umat ciptaan yang sudah ditebus oleh Kristus. Tentunya dalam menjalani kehidupan ini, apapun juga yang kami lakukan, kami selalu mengarahkannya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Supaya hidup kami ini sekalipun banyak masalah pergumulan yang kami hadapi, tapi kami tetap eksis, kami selalu mau melaksanakan tugas panggilan kami dengan penuh penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami datang mau menyerahkan pergumulan gerejamu ya Tuhan, dimanapun berada, terutama kami menyerahkan GPIB dengan Majelis Sinode, juga Majelis Jemaat dimanapun berada, khususnya bagi Jemaat GPIB Ora et Labora. Yang kami pimpin Majelis Jemaat PMJ, juga Ketua Majelis Jemaat, dan juga unit-unit misioner, panitia, atau unsur-unsur kegiatan pelayanan lainnya yang ikut terlibat dalam setiap kegiatan pelayanan. Engkau memberkati dengan segala rencana-rencana kerja. Kami serahkan jemaat GPIB Ora et Labora ini, juga ibadah-ibadah yang berlangsung sepanjang pekan ini, juga tim live streaming GPIB Ora et Labora dalam setiap persiapan dan pelaksanaan ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga. Juga pelunasan pembelian sarana tempat ibadah di Ruko Golden Road, ITC BSD, penerimaan lingkungan terhadap kantor sekretaris dengan segala aktivitasnya. Juga ya Tuhan, warga jemaat dengan segala pergumulan-pergumulannya. Juga bakal pos pelayanan Parung Panjang. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara jemaat yang sakit yang berada dalam proses pemulihan, yaitu Bapak Idi Setia Utomo, Oma Ineke Yonatan Suwai, Ibu Anita Sidalahi, Opa Francisco Hukum, Bapak Gerson Raymond Ayawaila, Bapak Hein Markus Teupuyori, Ibu Truli Hursepuni, juga jemaat lanjut usia yaitu Oma Heni Rus, Opa Alexander Ayawaila, Oma Marguerite Supit Waro. Terutama juga kami berdoa bagi jemaat yang sedang menantikan kelahiran, yaitu Ibu Mariana, karyawan sekretariat, juga Ibu Gitari Priscilla Ngangi ya Tuhan. Pimpin mereka dengan segala pergumulan dan juga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Tuhan, kami berdoa kepada keluarga yang sedang berduka, keluarga Lapian Lonteng, sehubungan dengan kepergian suami terkasih almarhum Bapak Franky Marhaendra Lapian, keluarga Daniel Sitorus sehubungan dengan kepergian ibunda terkasih almarhumah Ibu Paima Aditonang, keluarga Huta Barat Yohanes sehubungan dengan kepergian ibunda terkasih almarhumah Ibu Dr. Diana Tiur Ida Huta Barat, keluarga hukum Selah sehubungan dengan kepergian adik terkasih almarhumah Ibu Marlene Rika Hukum. Kami serahkan keluarga-keluarga yang berduka ini. Arahkan mereka ya Tuhan, supaya mereka hanya menaruh kepercayaan dan hanya menggantungkan hidup dan kehidupan mereka kepada Tuhan, yang adalah sumber kekuatan dan sumber penghiburan.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara, kebebasan beragama di Indonesia, perekonomian seluruh warga akibat terdampak pandemi, saudara-saudara seiman kita di berbagai tempat di Indonesia dan di belahan dunia yang mengalami tekanan karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Para hamba Tuhan dan pekerja-pekerja di berbagai daerah pedalaman di Indonesia, saudara-saudara kita yang menderita akibat banjir, tanah longsor, gempa bumi maupun konflik antar suku, para pemimpin bangsa dan negara yang berjuang untuk keadilan, kesejahteraan, dan juga kedamaian. Tuhan, kami serahkan pergumulan bangsa negara kami itu ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, khususnya bagi jemaat-Mu yang sedang tunduk berdoa di tempat ini, Tuhan dengar doa-doa yang mereka naikkan, terutama juga melalui ucapan-ucapan yang tidak terkatakan, Engkau juga mau pimpin. Pergumulan-pergumulan jemaat-Mu ini, baik itu menyangkut masalah pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan lain yang mereka sedang gumuli, kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Jangan tinggalkan jemaat-Mu ini ya Bapa, tapi arahkan mereka dengan kuasa Roh Kudus, supaya mereka selalu bertambah-tambah di dalam Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Saudara-saudaraku, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang mengatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saat memberikan persembahan pada kotak dimulai dari jemaat duduk paling belakang, lewat jalur tengah dan kembali ke sisi kiri atau kanan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara daring dapat memberikan persembahan secara transfer atau memindai kode QRIS yang tertera. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Seluruh
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur dan menyadari bahwa tidak ada setitik pun yang ada pada diri kami yang tidak berasal dari Engkau. Saat ini kami mau menyerahkan persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya untuk menjadi berkat bagi pelayanan kasih untuk gereja, sesama, dan seluruh ciptaan. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami sapa dengan penuh kasih dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami untuk membacakan Warta Jemaat 21 Mei 2023. Kami presbiter yang bertugas menyambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam mengikuti ibadah hari Minggu di GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk mengikuti beberapa informasi berikut. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga Jemaat GPIB Ora et Labora Serpong mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Yopi Tomaleweng atas pelayanan firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Kegiatan peribadahan Pelkat dalam minggu ke depan dapat dilihat dalam flyer berikut. Baptisan Kudus. Telah mendaftar untuk pelayanan baptisan kudus atas nama Ethan Arthur Melmam Besi, anak dari Bapak Freddy Melmam Besi dan Ibu Ria Febriana, akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juni 2023 pada pukul 9 bertempat di GPIB Ora et Labora Serpong. Persiapan baptisan akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 Juni 2023 pada pukul 19. Mohon perhatian dan kehadiran orang tua, saksi-saksi, dan presbiter yang bertugas. Sidang Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Mei 2023 pada pukul 13 dengan agenda sidang Majelis Jemaat laporan triwulan 4 Januari hingga Maret 2023. Mohon kehadiran seluruh presbiter. Pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah dari warga jemaat serta telah terpenuhinya persyaratan, akan dilakukan pemberkatan perkawinan atas Ferdinand Yuda Halomoan Sirait dan Saudari Muhdiroh, Sektor Jemaat Pelayanan 2, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pada pukul 8 bertempat di GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong. Persiapan akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Mei 2023 pada pukul 19 di Golden Road. Mohon perhatian presbiter bertugas dan calon mempelai. Alih tugas Ketua Majelis Jemaat. Disampaikan kepada warga jemaat sekalian tentang alih tugas KMJ. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 3233/23 MS 21 KPTS
tentang alih tugas Pendeta Salmon A.J. Bawele dari GPIB Ora et Labora Serpong ke GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Dan berdasarkan keputusan Majelis Sinode tersebut, tentang alih tugas Pendeta Maria P. Banjar Nahor Bimbang Naung dari GPIB Hosiana Jakarta Pusat ke GPIB Ora et Labora Serpong. Usaha dana dan program Komisi PEG dan Pelkat dapat dilihat dalam flyer berikut. Kegiatan nonton bersama jemaat GPIB Ora et Labora. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya di sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta ini disampaikan agar menjadi perhatian kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri, kita kembali ke rumah kita masing-masing dan kita melaksanakan tugas kita yang mana kesemua itu untuk kemuliaan Kristus sendiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 341. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.